Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Allah telah mencatat, saudara, bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu sudah merupakan ketetapan bahwa hanya sedikit orang yang akan menjadi orang pilihan oleh karena respon manusia terhadap panggilan Allah. Tetapi dari antara sedikit orang yang terpilih itu, saya percaya setiap kita rindu menjadi bagian dari orang yang sedikit itu. Tidak ada di antara kita yang mau akan menerima hukuman sampai selama-lamanya. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, biarlah setiap kita menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Akan banyak orang yang akan terkejut, saudara, karena mereka mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka bukan menjadi orang pilihan Tuhan. Bukankah ada firman Allah yang mencatat bahwa di hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu? Tetapi apa jawab Tuhan? Enyahlah daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukankah orang tersebut berpikir bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, jangan sampai menjadi bagian orang yang berpikir bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang benar, saudara sudah mengikut Tuhan, tapi ternyata saudara bukan menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang sedikit yang dipilih itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari orang yang sedikit yang dipilih itu. Pastikan, saudara, malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara benar-benar menjadi bagian yang dipilih yang sedikit itu. Itu yang menjadi harapan dari renungan malam hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Sakaria pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya objektif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ditafsirkan benar-benar objektif, bukan berdasarkan pikiran semata.
kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pedang menimpa umat yang baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Allah menegaskan bahwa Dia rindu satu bagian, satu angkatan umatnya yang Dia pilih, yang seperti yang Dia harapkan. Dan dikatakan di sini saudara bahwa dari sekelompok umatnya tadi kemudian Dia proses, dan tinggallah 1/3 daripada umatnya itu yang akan tinggal seperti yang Dia harapkan, yang akan bertahan seperti yang diharapkan. Bayangkan saudara, dari begitu banyaknya umatnya, setelah diproses maka tinggallah 1/3. Artinya sekali lagi, sedikit dari banyak tadi saudara, hanya 1/3. Kembali hari ini saya rindu kita merenung bagaimana supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Apa yang kita perlu belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa 1/3 yang tinggal. Siapa 1/3 itu? Orang yang bagaimana yang menjadi bagian dari 1/3 yang tinggal itu saudara. Hari ini saya rindu kita mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perenungan ini. Adakah saudara hari ini benar-benar merindukan bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu? Adakah saudara saat ini benar-benar menganggap penting bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu saudara? Menjadi bagian dari sedikit umat Tuhan yang benar-benar akan mengalami keselamatan. Saya rindu saat ini saudara, itu terlebih dahulu kita koreksi ke dalam diri kita. Dari begitu banyak orang yang dipanggil, sedikit yang akan dipilih. Apakah saya dan saudara benar-benar rindu menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu? Bukan hanya sekedar perkataan saudara, tapi dari dalam hati kita ada kerinduan yang terdalam. Aku benar-benar rindu menjadi sedikit yang terpilih itu. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang gagal. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang aku berpikir aku dikenal, tetapi aku tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kerinduan itu hari ini sudah ada membara di hati kita saudara, maka kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi bagian dari 1/3 yang akan menjadi umat pilihan Tuhan itu. Jadi saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini. Siapa, orang bagaimana dari yang 1/3 yang tinggal itu? Yang pertama saudara, di ayat 7 dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku,
terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan lenyap mati binasa. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Lihat saudara, bahwa terlebih dahulu dikatakan bahwa gembala itu adalah gembalanya Tuhan. Gembala itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah pedang, bunuhlah gembala. Apa tujuannya saudara? Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi tujuan kalimat yang menegaskan bunuhlah gembala di sini adalah untuk melihat kualitas kualitas domba. Apakah ada domba itu yang akan bertahan? Maka ayat 8 dikatakan, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi dari keseluruhan domba tadi, setelah gembala tidak ada, maka dari keseluruhannya hanya 1/3 yang akan bertahan. Artinya apa saudara? Yang saya mau kita renungkan benar di sini adalah bahwa Tuhan rindu kemandirian dari domba-domba itu. Di mana selama ini domba-domba itu begitu tergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau lihat yang akan tinggal setelah gembala itu tidak ada. Berapa banyak. Yang akan bertahan setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Hal yang saya rindu kita belajar di sini, saudara, adalah kemandirian. Artinya Tuhan ingin satu angkatan, satu kumpulan umatnya yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung. Di mana memang domba itu, saudara, sangat bergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau ada satu kualitas umat-umatnya yang benar-benar mandiri dalam pertumbuhan mereka, dalam keimanan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Saat tidak ada gembala, mereka tetap orang yang rohani. Saat tidak ada gembala, mereka tetap bertumbuh. Saat tidak ada gembala, mereka tetap setia. Karena memang saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel, seringkali pemimpin yang menentukan mereka hidup mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara ingat, sebentar saja, hanya hitungan hari, Musa naik ke gunung itu dan kemudian mereka sudah menyembah berhala di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka, semuanya baik. Tetapi setelah Yosua mati, akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala di seluruh negeri itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya di sini firman Allah berkata, bunuhlah gembala supaya aku lihat berapa banyak yang akan bertahan. Allah memakai bahasa bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yang tidak akan mampu bertahan akan binasa, saudara. Yang tidak mampu mandiri akan binasa. Dan yang tinggal daripadanya hanya sedikit, hanya 1/3 yang akan bertahan. Hari ini, saudara, ini menjadi gambaran. Sebagai aplikasinya, mari kita merenung. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang mandiri hari ini, saudara. Di mana pengiringan kita akan Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Hari ini, kondisi ini, situasi pandemi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini, saudara. Di mana di dalam masa pandemi seperti ini, benar-benar kita dituntut untuk mandiri dalam pertumbuhan rohani kita.
Tidak lagi bergantung kepada gereja, tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Disinilah dalam kondisi seperti ini kualitas anak-anak Tuhan benar-benar diuji, saudara. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang akan menjadi umat pilihan, menjadi bagian yang sedikit yang dipilih itu, ataukah menjadi bagian yang akan binasa itu? Tidak heran, saudara, dalam situasi dan zaman seperti ini akan banyak orang yang merasa bebas, tidak lagi harus beribadah di hari Minggu. Ada alasan untuk tidak beribadah misalnya. Ada alasan untuk tidak lagi melayani seperti biasa, karena memang selama ini pun bagi mereka pelayanan itu menjadi beban. Ada alasan untuk tidak melakukan ini dan itu karena corona dan sebagainya. Tetapi dengarkan, saudara, bahwa waktu akan terus berjalan dan proses ujian itu tetap berjalan. Dan dalam proses ini, saudara, secara otomatis kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa seperti yang digambarkan di dalam perikop ini, saudara, ataukah menjadi bagian yang 1/3 yang akan selamat dan bertahan? Yang dituntut di sini adalah kemandirian kita, saudara, kemandirian kita. Pertumbuhan rohani itu bukan tergantung orang lain. Kalau dari dulu saudara sudah membiasakan diri disiplin mandiri secara rohani, saudara tidak akan kaget ketika situasi ini datang. Saudara akan tetap bertumbuh secara mandiri. Saya begitu banyak melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pemimpin rohaninya. Tetapi ketika di belakang pemimpin rohaninya tersebut, saudara, mereka bertolak belakang dari apa yang dilihat di depan. Satu kali misalnya, saya punya jemaat, saudara, saya punya orang yang saya layani, yang saya didik, saya kembangkan, dan kemudian, saudara, saya bersyukur bahwa saya membuat pemuritan, saya mendidik mereka untuk lepas dari karakter-karakter yang tidak benar, lepas dari perbuatan dan ikatan-ikatan yang tidak benar. Contohnya misalnya, saya menegaskan kepada mereka, saya mendidik mereka supaya mereka lepas dari rokok. Dan sepertinya pada waktu itu banyak yang lepas dari rokok, dari pemuritan itu, saudara, karena mereka menyaksikan bahwa mereka lepas dari rokok, dan kemudian saya juga tidak melihat lagi mereka merokok. Saya bersyukur dan saya bangga dengan itu. Ada perubahan hidup yang terjadi pada mereka. Tetapi satu kali, saudara, saya berkunjung ke rumah satu jemaat. Betapa kagetnya saya pada waktu itu ketika saya datang ke rumahnya, dan kebetulan dia ada di halaman rumahnya, dia sedang menjemur sesuatu di sana. Dan kemudian saya datang bersama istri saya. Waktu saya sampai di sana, dia sedang merokok. Saya jadi serba salah. Apa yang harus saya perbuat? Kalau dia tahu saya melihat dia merokok, mungkin dia akan malu dan tidak berani lagi datang ke gereja. Dan selagi saya berpikir, saudara, dia sudah lihat saya, dan tiba-tiba akhirnya dia ambil rokoknya dan dia ditutupi pakai kain. Bayangkan, saudara, waktu itu apa yang menjadi pikiran saya? Jangan-jangan nanti terjadi kebakaran gara-gara ulahnya ini. Artinya dari peristiwa ini, saudara, bahwa ada orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang yang kelihatan tidak lagi berlaku buruk di depan pendeta. Dan orang yang demikian tidak akan mampu bertumbuh secara mandiri, karena hanya gara-gara melihat orang lain, gara-gara pengaruh orang lain, atau karena kehadiran orang lain dia tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dia, maka dia akan hidup dalam dosa lagi. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Mari renungkan kehidupan saudara masing-masing. Adakah saudara sudah membangun satu kehidupan rohani yang mandiri, yang bertumbuh secara mandiri, yang setia terus secara mandiri?
Artinya apa, saudara? Bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap rindu bertumbuh secara mandiri. Sekalipun hari ini misalnya di gereja saudara tidak diperbolehkan untuk beribadah karena kondisi pandemi ini, tetapi saudara tetap rindu untuk beribadah. Saudara bangun mesbah sendiri, saudara bangun mesbah keluarga saudara, saudara renungkan firman Tuhan sendiri. Setiap hari saudara disiplin merenungkan firman Tuhan. Bagi saudara penting untuk setia secara rohani, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini pastikan saudara, karena di sini orang yang menjadi bagian yang bertahan dari sepertiga itu adalah orang yang benar-benar mandiri, di mana pada waktu itu gembala tidak ada lagi dan mereka tetap bertahan. Biarlah hari ini setiap kita bersyukur dan kita berdoa supaya nanti ada waktunya kita kembali bisa bebas beribadah seperti biasa saudara di gereja kita masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan bertumbuh secara mandiri, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang akan bertahan itu, yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang mandiri. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-9 saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya modal kemandirian, apalagi tidak mandiri. Sekarang yang mandiri, yang bertahan mandiri itu, kembali Tuhan berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang bertahan itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Tuhan mau yang sepertiga ini diuji lagi dan diuji lagi, seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti memurnikan emas. Saudara perhatikan, Tuhan begitu rindu satu umat yang benar-benar teruji. Sudah bertahan sepertiga tadi, berjuang mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Dan kemudian mereka akan diuji lagi seperti menguji perak, seperti menguji emas. Saudara, apa yang terjadi dalam menguji perak dan menguji emas? Maka kalau satu perak atau satu emas itu mau dibentuk menjadi perhiasan yang indah, maka yang akan dilakukan adalah dibakar. Dan setelah membara, kemudian dipukul, dibentuk, diproses. Kemudian setelah agak terbentuk sedikit, dibakar lagi. Lalu setelah membara kemudian dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Kemudian dibakar lagi, dipahat lagi, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Tergantung menjadi seperti apa dia dibentuk. Dia akan dibakar, dipukul, diproses, dibakar, dipukul, dan diproses supaya benar-benar terbentuk seperti yang diinginkan, supaya benar-benar pahatannya, bentukannya, hiasannya seperti yang diinginkan oleh pembentuknya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi seperti emas dan perak. Kita benar-benar diproses, dibentuk menjadi perhiasannya Tuhan yang paling indah. Saudara sedang diproses oleh Tuhan menjadi perhiasan Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dia berkata bahwa dia akan proses hidup saudara, dia akan bentuk hidup saudara menjadi perhiasan Tuhan yang indah di hadapannya. Kalau saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk diproses dan dibentuk, dibakar, menjalani satu proses yang begitu berat untuk memurnikan saudara, kalau saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan menjadi bagian sepertiga yang akan diselamatkan, yang akan bertahan itu saudara. Untuk menjadi bagian dari sepertiga itu,
dan akan tetap bertahan. Kita bukan hanya dituntut untuk mandiri dan bertumbuh, kita dituntut untuk siap dibentuk dan diproses terus, dibentuk dan diproses terus. Hari ini mungkin saudara ada dalam proses itu. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara sedang diuji, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mau membentuk saudara menjadi lebih indah lagi. Kalau hari ini saudara tidak diuji dan tidak diproses, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan menjadi bagian yang sepertiga itu, sehingga saudara tidak lagi perlu dibentuk dan diproses. Untuk menjadi bagian yang sepertiga itu, kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara dibentuk dan diproses, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk saudara menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itu sebabnya seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa lelah pun saudara menghadapi semuanya, tetap bertahan saudara. Seberapa hancur pun saudara dibentuk, diproses, dipukul, dibakar melalui pembentukannya Tuhan, melalui pencobaan, melalui ujian dan apapun itu, tetap bertahan saudara. Mungkin ada masalah hidup yang Tuhan izinkan saudara alami untuk memproses saudara melalui masalah itu, tetap bertahan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat bagaimana saudara berespon terhadap proses yang Tuhan beri kepada saudara, tetap bertahan. Mungkin ada penyakit yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat apakah saudara mampu dan sanggup diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Tetaplah bertahan. Dari semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, dengar saudara, itu semuanya bagian dari proses di mana Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memproses kita menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah, semakin serupa dengan Kristus. Mari siap untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau selama ini mungkin saudara sudah lelah, selama ini mungkin saudara sudah protes, selama ini mungkin malah saudara sudah menyalahkan Tuhan, selama ini atau bahkan saat ini saudara sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan membela hidup saudara, saudara mulai menjauh dari Tuhan. Dengar saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa. Tetapi kalau hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan, seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah bertahan untuk menjadi bagian dari 1/3 yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan, menjadi umatnya yang akan diproses dan siap dimurnikan terus dan dimurnikan terus. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, masih di ayat 9 dikatakan, Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lalu kemudian apalagi yang ada pada orang yang 1/3 itu saudara? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Apa yang kita lihat di sini saudara? Ada satu hubungan yang intim antara umatnya dengan dia, antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Ada pengenalan yang dalam antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Saling mengenal, mereka mengenal Tuhan, Tuhan mengenal mereka. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allahku. Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Ada satu hubungan timbal balik yang intim dan akrab antara orang yang 1/3 ini tadi saudara. Artinya yang ketiga yang harus ada di dalam diri orang yang rindu menjadi bagian yang 1/3 ini saudara adalah hubungan dan keintiman dengan Tuhan, di mana mereka dengan Tuhan, saya dan saudara dengan Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Saudara, hari ini seringkali orang lebih mementingkan beragama daripada pengenalan dan keintiman dengan Tuhan.
lebih mementingkan pelayanan dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara merasa rohani karena saudara setia ke gereja, saudara menjadi pelayan, saudara berkorban banyak di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai saudara bangga karena saudara menjadi orang yang punya jabatan di satu pelayanan, orang yang punya jabatan di satu gereja. Karena itu tidak ada sama sekali saudara hubungannya menjadi bagian orang yang sepertiga itu. Yang menentukan adalah pengenalan kita akan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang saya rindu saudara semua pastikan hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat di satu gereja, sebagai pelayan-pelayan, siapapun saudara, saya rindu hari ini, saya menegaskan kepada saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhanlah yang akan menjadi bagian dari yang sepertiga itu. Dengarkan saudara, kalau tidak menjadi bagian yang sepertiga itu, berarti kebinasaan yang sedang menanti. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau binasa. Saya rindu, saudara rindu kita semua menjadi bagian yang sepertiga itu. Dan untuk menjadi bagian sepertiga itu, sekali lagi yang ketiga, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, miliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang akan dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini, setiap kita rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan dari perikop ini, dari Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9 ini, kita sudah belajar bahwa ada sepertiga umat Tuhan yang akan mengalami keselamatan, yang akan bertahan. Siapa mereka? Yang sepertiga itu adalah orang yang mandiri dalam kerohaniannya, orang yang tetap bertumbuh apapun situasinya secara mandiri. Lalu yang kedua, orang yang siap bertahan, diuji, diproses, diuji dan diproses. Dan yang ketiga, orang yang intim dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya dan saudara rindu menjadi bagian yang sepertiga tadi saudara, milikilah kemandirian dalam bertumbuh dalam mengikut Tuhan. Kalau kita rindu saudara menjadi bagian sepertiga itu, maka siaplah diproses, jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan perhadapkan, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, siaplah diproses, tetap bertahan, tetap kuat. Dan yang ketiga, tetaplah semakin intim dengan Tuhan, tetaplah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara menjadi bagian orang yang sepertiga tadi, yang sedikit tadi saudara, yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar dan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil tetapi tidak terpilih. Kami rindu, kami benar-benar menjadi orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga, dan hari ini kami sudah belajar bahwa orang yang menjadi bagian orang yang terpilih adalah orang yang mandiri. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi ini khususnya kami harus terus bertumbuh secara mandiri dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa orang yang bertahan, yang menjadi bagian sepertiga itu adalah orang yang mampu dan sanggup bertahan untuk diuji. Kami siap diuji Tuhan, untuk kami semakin dimurnikan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagian dari sepertiga itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami dan raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara.
Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa.
Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian
bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus.
para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.